Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febrianto di channel podcast serem. Halo semuanya, semoga kalian baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah atau cerpen. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Hadiah dari kecil. Denisa mempunyai teman sejak umurnya 6 tahun, namanya Kecil. Kecil adalah seorang anak yatim berumur 8 tahun, yang dulunya meninggal karena depresi akibat sisaan ibunya. Rambutnya dikepang dua dan sering memakai gaun berwarna pink yang berhiasan pita merah di belakangnya. Sesuai namanya, tubuh Kecil memiliki tinggi yang tidak normal dengan anak-anak seumurannya. Mungkin tinggi badannya sekitar 35 cm sampai 40 cm. Meski begitu, Denisa sangat menyayanginya seperti keluarga sendiri. Denisa sering mengajaknya bermain kapanpun dan dimanapun. Sering-sering mengikuti Denisa kemanapun. Di sekolah, di kamar mandi, bahkan saat Denisa sedang pergi berlibur. Gion yang merupakan kakak laki-laki Denisa sering mendengar Denisa mengobrol dengan teman yang di dalam kamar tidurnya. Gion tahu kalau ia sendiri tidak bisa melihat Kecil yang adiknya maksud itu. Tetapi Gion tetap menghormati Kecil karena ia tahu kalau makhluk mistis itu harus dihormati, apalagi dengan arwah seseorang yang memiliki masa lalu yang tragis. Orang tua Denisa pun juga menghormati Kecil, hanya saja mereka selalu merasa tidak nyaman ketika Denisa terlalu banyak menghabiskan waktunya dengan Kecil. Mereka takut bila putrinya menjadi anti-sosial dan kepribadiannya berubah karena Kecil. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan Kecil. Saat ini, Denisa dan Kecil memiliki hubungan yang sangat erat sampai hari itu tiba. Tepatnya tanggal 4 Oktober 2021, Denisa berulang tahun ke-8. Denisa pun merayakan ulang tahun dengan pesta di dalam rumahnya yang dirayakan oleh keluarganya dan Kecil. Masing-masing keluarga Denisa memberikan satu hadiah ulang tahun untuknya. Gion memberikan Denisa sebuah kalung emas yang berhiaskan manik-manik stroberi yang selama ini Denisa inginkan. Mama Denisa memberikan putrinya seekor peliharaan kucing ras Angora yang menggemaskan, yang tidak lain adalah hewan kesukaannya. Sedangkan Papa Denisa memberikan anaknya sebuah kardus yang terbungkus kertas kardus. Saat dibuka, kardus itu penuh dengan buku cerita fantasi yang Denisa sukai. Denisa merasa terharu dengan hadiah-hadiah yang ia dapatkan dari keluarganya. Tetapi Denisa belum mendapatkan satupun hadiah dari Kecil. Kecil bilang ia akan memberikannya saat malam hari. Denisa, Kecil yang penasaran itu pun mengangguk dan menunggu hingga malam tiba. Malam hari pun tiba. Saat itu bulan purnama terlihat jelas dan bercahaya sangat terang. Saat itu jam menunjukkan pukul 00.55. Denisa yang menunggu hadiah dari Kecil masih terjaga di dalam kamarnya. Sebelumnya, Kecil meminta Denisa berhati-hati agar keluarganya tidak terbangun. Kecil juga meminta Denisa datang ke dapur jam 1 malam untuk mendapatkan hadiah yang Denisa tunggu-tunggu. Saat jam menunjukkan pukul 1, Denisa pun melangkah keluar dari kamarnya dan menuju ke dapur. Tentu saja, dia memperhatikan langkah-langkahnya agar keluarganya tidak terbangun. Saat sampai di dapur, Denisa melihat Kecil sedang berdiri di samping kardus yang lumayan besar. Mungkin tingginya sama dengan tinggi Denisa. "Hai Denisa, aku sudah membawakanmu hadiah yang menarik. Aku berharap kamu menyukainya, soalnya aku sudah menyiapkannya dengan susah payah. Hehehe," ucap Kecil dengan nada malu.
Denisa mengangguk dan mulai mendekati kardus besar tersebut. Namun aneh, ketika Denisa mendekatkan diri dengan kardus besar itu, bau amis mulai tercium. Semakin dekat, semakin jelas baunya. Namun Denisa hanya menghiraukan bau itu dan berpikir bahwa itu berasal dari sampah di dapur. Denisa berjinjit dan mulai meraih tutup kardus agar isi kardus besar itu terlihat. Akhirnya pun kardus itu terbuka. Denisa kecil yang sudah sangat penasaran mulai melihat isi kardus tersebut. Seketika tubuhnya membeku, tangannya bergetar dan wajahnya mengeluarkan keringat dingin. Secara otomatis, Denisa menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Kakinya refleks menjauh dari kardus besar itu. Dengan tatapan mata yang tak percaya, kecil yang melihat pergerakannya menganggap bahwa Denisa tidak menyukai hadiah yang ia berikan untuknya. Matanya seketika berkaca-kaca, padahal ia sudah susah payah untuk mengumpulkan hadiahnya untuk Denisa. Namun Denisa tampak ketakutan melihat hadiahnya. Bagaimana tidak, kecil memberikan 3 kepala manusia di dalam kardus itu untuk sahabatnya Denisa. Bahkan kepala tersebut merupakan kepala pemilik keluarga Denisa, Dion, Mama, dan Papa. Denisa, kamu tidak menyukainya. Maaf. Tidak. Denisa berteriak dan menyangkal permintaan maaf dari kecil. Denisa menundukkan kepalanya dan terdiam. Denisa, aku membuangnya untukmu, tapi janji jangan marah ya, ucap kecil dengan nada yang gelisah. Denisa tidak menjawabnya. Ia tetap menunduk tanpa bersuara. Tetapi tiba-tiba, kecil, aku sangat terharu dengan hadiahnya, ucap Denisa dengan air mata mengalir dari matanya. Kecil yang mendengar hal itu pun seketika terkejut. Ia mengira teman sejatinya tidak menyukai hadiah darinya, namun malah sebaliknya. Aku sangat menyukainya. Aku tidak tahu bagaimana aku sangat menginginkan hadiah ini. Terima kasih kecil. Denisa terlihat sangat bahagia. Ia memeluk kecil yang tubuhnya terlumuri dengan darah segar. Denisa kecil yang polos ternyata sudah dipengaruhi oleh kecil. Pikirannya menjadi kacau sejak ia berteman dengannya. Hal-hal yang menyeramkan tidak membuat Denisa menjadi takut, melainkan membuat Denisa tertawa kegirangan dan bahagia. Kehadiran kecil membuat Denisa kecil yang polos menjadi psikopat yang tak kenal ampun. Padahal keluarganya mati terbunuh karena kecil, bukannya terkejut ataupun ketakutan. Denisa justru menyukainya. Kecil yang dipeluk oleh Denisa menjadi tersenyum dan berjanji akan memberikannya 1 kepala manusia setiap hari. Denisa menjadi sangat bahagia. Ia semakin mempererat pelukannya dengan kecil. Sejak hari itu, rumah Denisa penuh dengan kepala manusia. Setiap hari ia bermain dengan beberapa kepala bersama anak kecil. Beberapa orang yang pergi ke rumah Denisa tidak terlihat lagi, karena kecil memburu kepala mereka untuk sahabat terbaiknya, Denisa. Sementara di luar sana, banyak kasus pembunuhan yang terjadi. Mayat-mayat yang ditemukan tergeletak di sembarang tempat, dan mayat-mayat yang ditemukan itu pun mulai kepalanya menghilang. Tentu saja pelakunya adalah kecil. Denisa dan kecil pun menjadi sahabat yang tidak pernah putus hubungannya.